أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang sahabat yang amanah. Keteguhannya dalam menjalankan tugas dan memegang amanat membuat Rasulullah sangat mempercayainya. Abu Ubaidah tinggi tetapi kurus tubuhnya, tipis jenggotnya, berwibawa wajahnya. Giginya ompong karena dua gigi mukanya patah saat mencabut besi tajam yang menancap pada kedua sisi rahang Rasulullah pada perang Uhud. Ia masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal mula kerasulan, yakni sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan rumah Arkam sebagai tempat dakwah. Ia pun ikut hijrah ke Habasyah. Ketika Abu Ubaidah dibaiat atau disumpah setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaktikan hidupnya di jalan Allah, ia menyadari sepenuhnya makna kata-kata yang tiga ini: berjuang di jalan Allah, dan telah memiliki persiapan sempurna untuk menyerahkan kepadanya apapun juga yang diperlukan berupa dharma bakti dan pengorbanan. Semenjak itu, ia tidak memperhatikan kepentingan pribadi dan masa depannya. Seluruh kehidupannya dihabiskan untuk mengemban amanat yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibaktikan pada jalannya. Ujian maha berat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika perang Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah ikut memperkokoh dan membela barisan kaum muslimin, sedangkan ayahnya berada dalam barisan kaum kafir Quraisy. Pada masa itu, ia mengalami ujian sangat berat. Ia dihadapkan pada dua pilihan: ayahnya yang kafir atau keislamannya yang diridai Allah. Dalam arena pertempuran, ayahnya memburu Abu Ubaidah, tetapi ia selalu mengelak, menghindar dan menjauh. Ayahnya tidak menyadari mengapa sang anak sengaja menghindar, sehingga ia semakin penasaran dan memburunya. Tetapi Abu Ubaidah selalu menghindar. Sampai pada suatu kesempatan ia tidak dapat lagi menghindari ayahnya.
Dengan berat hati, ia meladeni ayahnya. Akhirnya duel tersebut dimenangkan oleh Abu Ubaidah. Demi menegakkan amanat Allah dan Rasul-Nya, Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya. Peristiwa itulah yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 22. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan segudang prestasi yang wafat karena wabah. Sejak ribuan tahun lalu, berbagai pandemi pernah mencekam bumi. Salah satunya peristiwa yang hadir di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dampaknya ribuan umat muslim wafat, tak terkecuali seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Abdillah Al-Jarrah, atau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, putra Umaymah binti Ghanam. Ini termasuk salah satu dari jajaran orang yang pertama kali masuk Islam. Ia juga senantiasa turut bertempur bersama Rasulullah SAW. Sahabat yang dinobatkan sebagai salah satu orang yang diberi kabar gembira masuk surga ini memiliki begitu banyak keutamaan. Ia dikenal sebagai muslim yang begitu lapang hatinya, jauh dari kedengkian, sering menasihati, giat beribadah, dan amat penyayang. Ia juga merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki amin atau penjaga atau orang terpercaya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq merekomendasikan Abu Ubaidah untuk memegang tampuk kepemimpinan Islam. Ayah Aisyah ini mengajukan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hanya saja Umar malah menunjuk balik Abu Bakar, sehingga dialah yang akhirnya dinobatkan sebagai khalifah pertama selepas kepemimpinan Rasulullah SAW. Akhir hayat Abu Ubaidah Al-Jarrah, selain merupakan orang kepercayaan Rasulullah dan Abu Bakar, Abu Ubaidah pun berhasil meraih kepercayaan Umar. Kala Umar menjadi khalifah, dia mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima perang di Syam. Di akhir kepemimpinan Abu Ubaidah, wabah Amwas menyebar. Pengambilan nama pandemi ini berdasarkan pertama kali virus itu muncul, yakni di kota Amwas, wilayah di barat Yerusalem, Palestina, 4 mil di Baitul Maqdis. Wabah ini begitu cepat menjalar ke tempat-tempat lainnya termasuk Syam. Ketika Umar bin Khattab hendak mengunjungi Abu Ubaidah di Syam sekaligus menunaikan misi meninjau kondisi rakyatnya. Sebelum rombongan Khalifah Umar sampai, Abu Ubaidah sudah menghampiri mereka terlebih dahulu. Di sana Abu Ubaidah mengabarkan bahwa Syam tengah dilanda wabah penyakit. Mereka pun berdiskusi apakah khalifah kedua itu perlu melanjutkan perjalanannya ke Syam atau tidak. Umar bin Khattab bersama rombongannya memutuskan untuk kembali ke Madinah, sedangkan Abu Ubaidah memilih untuk kembali ke daerah Syam. Di sana Abu Ubaidah senantiasa mengunjungi dan menghibur orang-orang yang sakit. Tubuhnya semakin melemah memikirkan keadaan rakyatnya, sehingga akhirnya Abu Ubaidah pun tertular wabah dan juga jatuh sakit. Saat tubuhnya kian lemah, sahabat yang pernah mengelola Baitul Mal di masa Abu Bakar ini berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menjalankannya, maka kalian akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
berpuasalah dan bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umroh, hendaklah kalian saling menasihati dan saling mencintai. Taatilah pemimpin kalian dan jangan kecewakan mereka. Janganlah kalian terlena dengan dunia. Sesungguhnya seseorang jika hidup 1000 tahun pun, ia akan mendapatkan akhir seperti yang kualami dan kalian saksikan sekarang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya menutup usia pada tahun 18 Hijriah di usianya yang ke-58. Ia disalatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Jenazah Abu Ubaidah dikuburkan oleh Mu'adz bin Jabal, Amir bin Ash, dan Ad-Dahaq bin Qais. Berdasarkan keterangan dalam At-Tabaqah Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, Abu Ubaidah dikebumikan di Amwas. Sedangkan dalam Ma'rifatul Sahabah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa sahabat senior ini wafat di Urdun, daerah Syam yang sekarang Yordania, dan dikuburkan di Baisan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على